ulang berarti. Mana? Belum. Tarik dulu. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik. Kita lanjut kembali kepada pembahasan kita tentang masalah syarat-syarat Al-Fatihah. Kemarin sebutkan syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 10 ya. Yang baru kita sebutkan, kita bahas kemarin baru ada 4 ya. Yang pertama, Fatihahnya harus tertib. Artinya nggak boleh didahulukan dengan yang lain seperti ayat ya. Nggak boleh, nanti bisa membatalkan Fatihahnya. Dijelaskan kemarin di situ, musolli itu orang yang sholat tadi harus bisa menempatkan Fatihah dengan posisi yang telah tersusun di dalam Al-Quran dari ayat pertama sampai 7 ayat kan, itu nggak boleh didahului dengan ayat yang lain ya. Atau tidak mengubah daripada makna Al-Fatihah tersebut dengan mendahulukan ayat ya. Kemudian wal mu'alatu terus menerus baca Al-Fatihahnya, enggak boleh terputus-putus. Ya, itu yang kedua. Berbeda kalau misalnya lagi baca Al-Fatihah tiba-tiba ada perintah sujud tilawah belum selesai. Iya karena Abu Dua iya karena nasta'in, ada imam baca surat yang ada perintah sujud tilawahnya. Ya kan? Enggak apa-apa, sujud dulu ikut sama imam, nanti ketika bangun lagi diteruskan lagi Al-Fatihahnya. Itu enggak masalah. Itu kan namanya tidak terus menerus dibaca kan, ada jeda karena ikut sujud tilawah, atau menjawab daripada surat yang ada rahmatnya, ayat rahmat. Kalau kita contoh ada surat yang kalau dibaca oleh imam kita dengar, kita ada jawaban makmum. Wattini wazaitun, akhirnya kan alaihissallahu bi ahsanil hakimin ya kan. Nah itu sunnah, makmum menjawab apa? Bala wa ana dzalika minasyahidin. Kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam baca itu misalnya kan, ya kan. Nah kita sunnah menjawab daripada bacaan imam tadi yang dianjurkan untuk menjawab daripada ayat tersebut ya, atau ayat rahmat gitu kan. Nanti lanjut lagi Fatihahnya, itu tidak masalah walaupun terputus gitu, artinya nggak terus menerus. Yang ketiga, mura'atu huruf ya, huruf-huruf Al-Fatihah itu harus dijaga, artinya tidak boleh ada yang digugurkan walaupun satu huruf, nggak boleh ya, walaupun satu huruf nggak boleh dihilangkan. Yang keempat kemarin mura'atu tasdidatiha, tasdid Al-Fatihahnya ini harus dijaga. Iya karena dua iya ya, bertasdid kan iyanya, iya jangan dibaca iya karena salah, Iya ditahan. iya, mana huruf-huruf yang bertasdid di dalam Al-Fatihah itu harus dibaca ya. Ayyura iyal musolli tasdidatiha, orang yang sholat tadi menjaga tasdidnya Al-Fatihah. Bi alla yukhaffafa musyaddadan, gambarannya orang yang sholat tadi tidak boleh meringankan huruf yang bertasdid ya, huruf yang bertasdid kayak tadi iya karena dua iya, enggak dibaca tasdid sama dia jadi iya karena dua iya karena, nah ini enggak boleh ya. Fa in khaffafa, kalau dia ringankan artinya enggak dia dibaca tasdid, huruf yang bertasdid, batalat qiraatuhu litilkal kalimati, yang batal itu adalah bacaannya bukan sholatnya. Artinya nanti dia ulang lagi tuh kalimat itu yang tadinya bertasdid dia nggak baca bertasdid ya. Amal syaddada mukhaffafan, ini kebalikannya. Bagaimana kalau yang huruf yang tidak bertasdid dia baca bertasdid ya, fala tabtulu sholatuhu wala qiraatuhu, oh baca sholatnya nggak batal, bacaannya juga tidak batal ya. Illa in ghayyara mana, kecuali apabila yang tidak bertasdid tadi dibaca jadi bertasdid sampai mengubah maknanya, baru itu membatalkan bacaannya saja ya.
wa sholatuhu in alima wa ta'ammada. Hanya bacanya saja yang batal, nanti ulang lagi. Terkecuali kalau dia tahu nggak boleh nih yang huruf tidak bertasydid dia tak dibaca bertasydid tapi sampai mengubah makna. Udah tahu itu mengubah makna tapi dia sengaja, baru itu batal sholatnya. Paham? Nah, yang kelima sekarang daripada syarat-syarat Al-Fatihah adalah wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat al-qiraati. Ini tidak boleh ketika membaca Fatihah itu berhentinya lama. Lama. Wala qasiratan atau berhentinya sebentar. Di mana berhenti sebentar ini yaqsidu biha qat al-qiraati. Dia berhenti sebentar tapi tujuannya untuk memutus bacaan Al-Fatihah. Nah, ini bisa membatalkan. Ini harus dijaga. Artinya as-saktatut tawilah, berhenti yang panjang itu adalah mazadat ala saktatit tanafus. Berhenti yang panjang itu adalah berhenti yang sampai melebihi berhentinya untuk mengambil napas. Bisa dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, kan agak sedikit kan ya kan? Ya, tapi ini panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Panjang kan? Berhentinya ini sampai membatalkan bacaan Fatihah. Wa qasiratu aksuha. Kalau diamnya pendek, aksuha kebalikan daripada panjang. Itu tidak sampai membatalkan Fatihah, terkecuali juga kalau pendeknya di sini adalah dia niat untuk memutuskan bacaan Al-Fatihah. Paham ya? Wa mahal madzukira fit tatwil, tempat yang disebutkan tadi artinya yang dia berhenti baca Al-Fatihahnya panjang ya fit tatwil adalah ingkana amdan li ghairi udhrin, kalau dia sengaja berhentinya lama li ghairi udhrin dengan tanpa udzur. Beda kalau orang itu udzur, misalnya lagi baca Al-Fatihah keselak ya kan, ada udzurnya kan, atau napasnya gak kuat gitu sampai agak lama, dia nggak ada niat untuk memutuskan Al-Fatihah tadi kan, itu nggak masalah. Paham? Fa in kana sahwan aw litadzakuri ayatin awil i'ya'i lam yadur. Begitu juga kalau seandainya udzur karena lupa, mungkin lagi sholat bengong dia baca Fatihah iya karena abudu iya karena nasta'in, terus ada kepikiran tiba-tiba, bisa terjadi kan, sampai lagi baca apa bengong karena kepikiran, astagfirullah, langsung itu lagi dibaca lagi kan, lama kan, bisa sahwan. Ini lupa kan, lupa. Auli tadzakuri ayatin, atau hanya untuk mengingatkan ayat. Ada imam yang baca salah misalnya kan, biasanya kan ada ayat yang agak serupa tuh, ya agak serupa, akhirnya bacanya salah. Apa ayat yang agak serupa? Itu surat Watin itu kan, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun gitu kan. Wal asri sama kan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia mengingatkan ayat. Ya kan? Itu kan udzur namanya kan ya. Ya kan? Dia berhenti di situ karena udzur mengingatkan ada ayat yang salah. Itu tidak lam yadur, tidak baik. Yang keenam, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Dia harus membaca setiap ayat-ayat Al-Fatihah. Wa minha al-basmalatu. Di antara ayat-ayat Al-Fatihah adalah al-basmalah. Baca bismillah. Paham? Nih, bismillah ini termasuk daripada ayat. Ya, jangan sampai bismillah enggak dibaca. Ustaz, kok di Masjidil Haram itu gak pakai bismillah? Dia pakai bismillah cuma pelan. Hamas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena di sana mazhabnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan bismillah itu bukan termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Paham? Kalau kita Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk min ayat Fatihah, daripada ayat Al-Fatihah yang jumlahnya jadi 7 ayat. Kalau Imam Malik, basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, jadinya dia 6 ayat gitu ya. Makanya dia sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah. Kecuali dia nggak baca bismillah sama sekali. Kita bermakmum sama dia nih, imam yang nggak pakai bismillah. Sah nggak soal kita?
nggak sah. Kenapa? Karena bismillah kita nih wajib hukumnya dibaca. Karena termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Al-mana an-nasa disamin syurutil Fatihati ayyaqra al-musalli jami'a ayatiha allati minha ay wa min kulli suratin siwa qira'atul asma. Al-Fatihah hukumnya wajib dibaca, yang diantaranya adalah ayatnya adalah al-basmalah, bismillah. Terkecuali ayat tersebut adalah ayat baro'ah. Tahu nggak ayat baro'ah? Dan juz 10 ya. Kita baca surat al-baro'ah itu ya. Di juz 10 pertengahan itu ya, itu diharamkan baca bismillah. Nggak boleh. Ada. Ya. Kenapa itu Pak Ustaz? Itu karena itu ayat tentang masalah perang ya. Perang ya menurut saya, Bang. Perang Apa? Pengutukan Pak Kafir. Pengutukan ya. Jadi diharamkan membaca bismillah. Hanya auzubillahi minasyaitonirrajim aja bacanya ya. Ta'awudz. Amma baro'atu ya. Adapun surat baro'ah fatahrumu awwaluha wa tukrahu atna'aha 'inda Ibnu Hajar. Kalau surat baro'ah dibaca di 10 ini pertengahan, fatahrumu awwaluha, dia baca bismillah di awalnya hukumnya haram. Wa tukrahu atna'aha, kalau di pertengahan baru baca bismillah dimakruhkan. Menurut siapa? 'Inda Ibnu Hajarin, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ya. Nah, kalau mau terus nggak usah baca bismillah dari awal, nggak usah baca bismillah. Cuman di pertengahan kalau kita baca bismillah menurut Imam Ibnu Hajar jadi makruh. Wa tukrahu awwaluha atau sanad atnaha 'inda Romli, berbeda dengan pendapat Imam Romli. Kalau Imam Romli surat baro'ah kita baca di awal dengan bismillah, itu menurut Imam Romli tidak haram, melainkan makruh aja. Makruh di awal. Waktu sanu atnaha, di pertengahan sunnah baca bismillah. Kebalikan daripada Imam Ibnu Hajar. Paham ya? Insyaallah. Yang keenam. Nah, ini kita kan baca Al-Quran nih, ya kan? Ngaji ini tujuan biar benar kita bacanya, betul nggak? Kemarin ada yang apa? Kemarin ada yang nyaranin, siapa kemarin? Coba dites baca Al-Fatihah, Bang Sadam ya. Al-Fatihahnya biar kita sholatnya benar semua nih. Kalau kita sholat ternyata Fatihahnya nggak beres, berarti sholat kita nggak sah gitu kan ya? Kudu dites nih. Nah, belum kita laksanain. Makanya kemarin bilang ntar besok baca Al-Quran atau baca Iqra sebelum maju di tes satu-satu dulu gitu kan, dibenerin kalau misalnya benerin. Kan kita ngaji tujuan biar benar gitu kan. Iya benar. Iya kan? Iya. Jangan kita aku jadi malu gitu, jangan. Iya. Ya, orang kalau ada kesalahan negor kita, ya jangan ke sono nyebur ke empang ntar barang kata ya, jangan ke sono gelap tempatnya, kita tahu. Bersyukur nggak orang tuh kasih tahu. Kalau dibiarin masih empang. Nah, iya nyebur dia, ya kan? Yang Al-Quran ini penting dipelajarin, ya kan? Al-Quran sangat penting dipelajarkan, ya. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu, ya, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu disebutnya adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Abu Hurairah, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yarju lika Allah falyukrim ahlallah. Siapa orang yang berharap mendapatkan keriduan ketika berjumpa dengan Allah, kata Nabi, falyukrim ahlallah, muliakanlah keluarganya Allah. Kok Allah punya keluarga? Ya kan? Qila ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jal ahlun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang Allah punya keluarga? Gitu sahabat nanya. Dijawab oleh Rasulullah, qala na'am, betul, Allah punya keluarga. Qila man hum ya Rasulullah, siapa mereka keluarganya Allah? Kata Nabi, qala ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarganya Allah di dunia adalah mereka yang senantiasa selalu membaca Al-Quran. Makna keluarga sini adalah orang yang Allah cintai gitu maksudnya. Ya kan? Orang yang Allah cintai. Alaman akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannata. Ketahuilah, siapa orang yang memuliakan mereka keluarganya Allah yang senantiasa membaca Al-Quran, faqad akramahullahu wa a'tahul jannata. Maka Allah akan memuliakan dia dan Allah akan memberikan dia surga. Tuh. Wa man ahanahum faqad ahanallahu wa adkhalahun nar. Siapa orang yang
merendahkan, ya, meremehkan keluarganya Allah yang selalu membaca Al-Quran, maka Allah akan merendahkan dia dan Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Ya Abu Hurairah, ma'indallahi ahadun akramu min hamil Quran. Wahai Abu Hurairah, tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang senantiasa membawa Al-Quran, dibaca Al-Quran. Tuh. Ala wa inna hamil Quran indallah akram min kulli ahadin illal anbiya. Ketahuilah bahwasanya orang yang selalu membaca Al-Quran, membawa Al-Quran di sisi Allah itu lebih mulia daripada salah satu dari kalian terkecuali para nabi. Kalau para nabi ya kan udah wahyu buat dia, ya kan. Kalau kita mah bukan. Sekalipun para nabi yang gak bawa Al-Quran, wahyu Al-Quran udah turun wahyu kepada mereka, sudah ada kemuliaan pada diri mereka. Beda hal dengan kita. Kalau kita mau mulia, itu Al-Quran senantiasa selalu dibaca. Ya. Sempetin waktu walaupun selembar, sekaca. Saya belum bisa nih bacanya nih, masih terbata-bata baca. Nah, masih tahap belajar terbata-bata baca. Orang yang baca terbata-bata juga tetap dapat pahala. Ya. Nah, di sini kita ngaji Quran, dia bisa baca Quran, ada guru dibenerin. Pada keseriusan pengen buat bisa, akhirnya di rumah nyoba baca Al-Quran terbata-bata. Udah bagus daripada nggak baca sama sekali. Terbata-batanya aja dapat pahala, apalagi bacanya bener ya, bacanya bagus. Lebih hebat lagi dah. Makanya Bapak Gandhi sambil ngelas sambil baca. Ini tanggal sebelah ya. Pahalanya berapa? 3 kali lipat. Hah? Berapa lipat? Apanya? Pahalanya. Yang terbata-bata. Yang terbata-bata dapat 1. Bukan dapat 1. Hanya Ustaz. Tuh, coba itu. Dia yang bacanya tidak, yang terbata-bata dapat pahala 1. Iya, sebulan dapat 30 gitu. Enggak. Lebih. Coba itu. Balik lagi. Al-Quran jangan sampai dilupakan. Kalau ulama bilang Al-Quran itu surat cintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil ngelas itu, sambil ngelas. Ya. Nah, segini dulu ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahana Ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana minna wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftah qulubana ala tilawatil Qur'an
amalan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antal tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam